Halo teman-teman, di sini kita akan pelajari nilai moral, ajaran moral, sanksi moral dalam dunia pendidikan. Pengertian moral sendiri teman-teman, secara etimologis itu kata moral berasal dari bahasa Latin yang artinya mos atau dalam bentuk jamaknya itu mores. Atau dari KBBI bisa diartikan itu sebagai akhlak, budi pekerti, dan susila. Jadi itu tuh sebuah garis besarnya kayak tabiat manusia atau ini suatu sifat manusia yang emang udah ada gitu loh dari dia lahir. Nah teman-teman, kalau pendidikan moral kan bisa dilihat di sini merupakan usaha yang sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan lain-lain. Jadi moral adalah sesuatu, kan moral itu sesuatu yang abstrak ya, tidak terwujud, tapi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan moral ini adalah usaha yang nyata dalam membentuk moralitas anak didik menjadi generasi bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral. Kemudian pelaksanaan pendidikan moral dalam dunia pendidikan itu perlu bagi manusia karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, pengembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang terpapar jelas dalam Pancasila dan dasar negara. Pendidikan moral juga bertujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan dan tegang rasa demi kesatuan menjunjung tinggi nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan yang hakiki. Dan untuk faktor pendorong krisisnya nilai pendidikan moral dalam pendidikan itu yang pertama kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Terus juga pendidikan moral itu prakteknya berjalan kurang efektif dan belum sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Dalam lingkup keluarga, pendidikan moral itu kan pertama kali ya ditanamkan oleh manusia, lebih cenderung kepada penanaman nilai kejujuran, tapi itu belum maksimal gitu loh. Pendidikan moral juga, masyarakat juga harus memberi andil terhadap perkembangan seorang individu. Perkembangan moral di sekolah menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Dan yang terakhir, pengaruh globalisasi. Adanya globalisasi atau pasar bekas di mana seluruh pelosok dunia dapat bebas berinteraksi tanpa alasan batasan ruang dan waktu, banyak membawa pengaruh-pengaruh yang kurang baik terhadap moral-moral anak bangsa. Untuk faktor penting mendukung pelaksana pendidikan moral ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik sejatinya harus memiliki tingkat kesadaran dan mampu mengembangkan nilai untuk moral dalam dirinya dengan bantuan sekitarnya. Yang kedua ada guru atau fasilitator. Guru seyogyanya adalah fasilitator yang memberikan kemungkinan bagi siswanya untuk memahami dan menghayati nilai-nilai moral tersebut. Yang ketiga dari agama. Pendidikan nilai moral itu dapat dipatuhi dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama yang telah ditanamkan dari individu sejak kecil. Dan untuk sanksi moral itu seringkali bersumber dari agama, maka sanksi moral itu sendiri berupa sanksi dari Tuhan yang ditimpakan kelak di akhirat. Sanksi pada diri sendiri yang bersifat kejiwaan, sedih, resah, malu, dan sebagainya. Sanksi itu kayak hukuman gitu lah yang didapat dari manusia kalau misalkan memiliki moral yang kurang baik. Yaitu misalnya yang kalau misalkan dari masyarakat itu dikucilkan, dari teman profesinya dikucilkan dari masyarakat, tidak diterima di profesinya atau tidak diterima dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, pelaksanaan pendidikan moral yang efektif dalam dunia pendidikan itu yang pertama pada seorang pendidik seharusnya cara penyampaiannya harus bermoral, di mana seorang pendidik mulai dari SD sampai PT pun harus memiliki moralitas yang terdapat yang menjadi teladan gitu loh bagi peserta didiknya. Seorang pendidik juga harus memiliki akhlak yang mulia, jujur, bertakwa, tidak curang, tidak memaksakan kehendak, santun, disiplin, tidak pelin-pelan, berlaku adil di dalam kelas, keluarga, dan masyarakat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini itu pendidikan moral memang sangat diharapkan perbaikan ya, apalagi dalam dunia pendidikan, agar seluruh komponen dalam masyarakat terutama pada dunia pendidikan menjadi lebih baik dan dapat mencetak generasi muda yang lebih bermoral. Semua itu tidak akan terwujud tanpa partisipasi dari pembentukan moral oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan serta pengendali moral dan agama.
Jadi kita semua berperan penting dalam pembentukan moral agama para penerus bangsa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.